Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita akan kembali melihat konstelasi global dan hari ini berbicara tentang calon presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Nah, kita sebut saja Joe Biden gitu. Yang mengutip hadis di dalam salah satu pertemuan dengan pemilih muslim di Amerika Serikat. Hadis yang dikutip adalah, jika melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, dan jika tidak mampu dengan hati. Fenomena ini cukup mengejutkan karena memang dari berbagai sisi kita melihat dunia hari ini nampaknya betul-betul diselimuti oleh nuansa katakanlah kebahagiaan Islam, di mana syiar Islam itu muncul dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam sisi, dan termasuk pemilu di Amerika Serikat pun ternyata juga mengutip sebuah hadis. Kita sebenarnya tidak pernah tahu mengapa seorang Joe Biden ini sampai melakukan hal itu. Tapi kalau kita perhatikan sejak zaman Obama, kemudian Donald Trump, kita lihat bahwa katakanlah keakraban, apalagi ungkapan secara terbuka bahwa mereka siap menjadikan muslim itu sebagai pihak yang diakui, dihormati, tidak didiskriminasi, tidak distigmatisasi, itu baru ada pada masa Joe Biden ini menjadi calon presiden pada pemilu Amerika Serikat tahun ini. Ini menunjukkan bahwa eksistensi umat Islam, disadari atau tidak, telah masuk ke ruang kesadaran dan berpikir para tokoh atau elit dunia. Pada saat yang sama mereka sudah melihat bahwa tidak mungkin mengesampingkan komunitas Islam dalam konteks pemilihan sampai pada soal memilih presiden. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu sampai seperti itu ya? Artinya menjadi sebuah perhatian. Sebab kalau kita lihat dalam konteks demokrasi, jumlah umat Islam di Amerika Serikat itu 2017 disebutkan hanya 1,1%, artinya sedikit sekali dibandingkan dengan pemeluk agama lain di Amerika Serikat. Lalu apa signifikansinya? Nah, ini yang sangat menarik. Apakah kemudian komunitas muslim di Amerika itu dinilai sebagai komunitas atau masyarakat yang terbuka, intelek, atau bahkan sangat mengedepankan nilai-nilai yang toleransi? Jadi ada keteladanan disampaikan oleh masyarakat muslim di Amerika Serikat, atau hal lain yang kita tidak tahu sebenarnya kenapa? Atau ini sekedar sebuah janji-janji saja, janji-janji politik untuk kemudian menjadikan umat Islam katakanlah euforia, padahal tidak memegang satu kemenangan apapun sebenarnya. Nah, di sini kita penting untuk kemudian melihat secara cermat apa yang kemudian sedang berlangsung di dunia ini. Kalau kita hubungkan dengan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid, apa yang dilakukan Joe Biden ini sebenarnya hal yang sangat menarik. Artinya atmosfer ekspansi syiar Islam itu sudah betul-betul sampai kepada elit dunia. Namun hal yang pasti, umat Islam tidak mungkin menjadi umat yang terbaik hanya dengan katakan mengandalkan atau menitipkan suara pada orang lain, tetapi harus betul-betul memiliki wakil-wakil yang mampu. Dan karena itu di sini memang menjadi sebuah hal yang sangat penting dan strategis, walaupun bagi sebagian pihak ini dilematis, terkait dengan bagaimana memposisikan politik praktis bagi umat Islam baik di internasional maupun di Indonesia misalnya. Karena kita ketahui bahwa politik kerap kali hanya menjadi ajang orang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah ataupun dolar, tapi pada saat yang sama mereka lupa dan menganggap janji itu sekedar sebagai sebuah strategi saja, bukan sebagai komitmen. Dan seperti yang ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa janji itu adalah hal yang harus dipenuhi, yang harus direalisasikan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, terlepas dari apapun, sesungguhnya kita sudah harus melihat bahwa Islam dan umat Islam mulai diperhitungkan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda muslim mesti mempersiapkan diri dalam konteks kecerdasan, kemudian kecermatan,
sehingga keberadaan komunitas muslim di berbagai negara di dunia ini bukan lagi sekedar sebagai objek yang katakanlah melengkapi sistem dunia yang ada, tetapi sudah saatnya untuk ikut memberikan determinasi bahkan pengaruh agar ke depan ya peradaban dunia menjadi lebih baik. Dan mungkinkah ini akan terjadi seiring dengan apa yang menjadi kesadaran Joe Biden? Akankah itu menjadi sebuah titik balik kebaikan ataupun masyarakat Amerika yang lebih mengenal Islam secara objektif, atau justru kita akan melihat sebuah kondisi yang katakanlah 180 derajat tidak terduga? Ini semuanya tergantung pada apa yang Allah tetapkan untuk kita, dan pada saat yang sama kesiapan kita untuk menghadapi situasi apapun menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan dan ditawar-tawar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.